Cerita akan diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga dari para mafia perdagangan manusia, yang mana beberapa keluarganya telah tewas oleh Brian di film pertamanya. Dengan itu, mereka semua berniat dan berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Brian. Out to us for justice. We will have our revenge. We will not rest until his blood flows. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan Brian yang kini sedang mencuci mobilnya di sebuah bengkel. Selesai dengan itu, dia pun terlihat menghampiri Lenore untuk menemui anaknya yakni Kim, dengan tujuan bahwa dia akan mengajarkan anaknya untuk mengendarai mobil agar dia bisa mendapatkan SIM. She's at her boyfriend. Namun ketika dia sampai di sana, sayangnya Kim sedang tidak ada di rumah lantaran dia sekarang sedang bermain dengan pacarnya. Oleh karena itu, dia pun langsung pergi ke sana dengan menggunakan GPS yang sebelumnya telah disetting di ponsel Kim. Tell me it's none of my business. You found her in a city of 12 million people within 72 hours. Sesampainya di sana, Brian pun langsung mengajak Kim untuk pulang dari sana. Namun akhir-akhir ini dia terlihat sedikit kesal lantaran dia sekarang tidak ingin diatur oleh ayahnya. Pleasure to meet you, Mr. Mills. How did you even find me? Your mom and I were talking. GPS. Here's your side mirror. And don't go running a background check on him with your friends. Setelah itu, dia pun menghubungi teman mantan militernya yang bernama Sam, yang mana dia meminta kepada Sam untuk mencari tahu tentang latar belakang dari pacar anaknya. Dan sedikit informasi bahwa si Sam ini sekarang bekerja di lembaga keamanan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam data kepolisian. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan teman Brian yang bernama Jen, yang mana di situ dia didatangi oleh keluarga si mafia untuk mencari tahu tentang keberadaan Brian. I don't know. Dan setelah mendapat ancaman, akhirnya dia pun terpaksa memberitahukan keberadaannya. It's coming to our house. We'll chill. You want to play with me? No, no. This is your card. Sementara itu, si Lenore sendiri terlihat curhat kepada Brian tentang masalah yang dialaminya sekarang. Dan untuk menenangkannya, dia pun mengajak Lenore dan juga Kim untuk pergi liburan ke Istanbul. Namun karena tak ingin merepotkannya, akhirnya Lenore pun menolak tawaran tersebut. Be nice for Kim and I to, to be. I'm sorry. This is really. Morning. I work 3 days. Call me. If you're coming, guys, cut me some slack. She's going through a hard time. I didn't want to talk about basketball, for God's sake. Come on. Singkat cerita, setelah dia tiba di Istanbul, dia pun langsung membereskan pekerjaannya sebagai pengawal orang kaya. Namun tanpa dia sadari, Lenore dan juga Kim ternyata menyusul ke sana untuk bertemu Brian. Sehingga akhirnya setelah itu dia pun mengajak mereka untuk pergi liburan sebelum kembali pulang ke Amerika. Oh my god. It's crazy, right? So, where are we heading? Well, Let's go here. The last 2,500 years. Yeah, I would. Have you been in love before? Singkat cerita, setelah mereka liburan bersama keluarganya, tanpa mereka sadari, para mafia tadi kini sudah berada di hotel tempat Brian menginap. Selam. Is everything? Yeah. He's in the lobby. Wait until he's outside. Di sisi lain, Kim yang sudah lelah akhirnya dia pun memutuskan untuk berenang dan beristirahat. Sedangkan Brian dan mantan istrinya, mereka berdua memutuskan untuk berjalan-jalan sembari mencari jajanan di Capri Day. she's trying to play Cupid. Thought you'd never change. Why not? Tell myself I should change. Driver.
Di tengah perjalanan, Brian yang sadar bahwa ada mobil mencurigakan yang mengikutinya, dia pun meminta kepada Lenore untuk turun dan pulang kembali ke hotel dan mengamankan Kim. Sedangkan Brian akan memancing para pelaku untuk mengejar dan menghabisi mereka. Do not open the door for anyone. Wait, what about you? I'll be fine. Dan setelah dia turun dari mobil, di situ juga Brian terlibat kejar-kejaran dengan para mafia tersebut. Dan pada akhirnya di sana juga terjadi aksi baku hantam antara Brian dan keluarga si mafia. Namun sialnya di sisi lain mantan istrinya berhasil ditangkap oleh mereka untuk dijadikan sandera. Kemudian dia pun menghubungi Kim untuk memberitahukan bahwa dia dan ibunya akan diculik oleh para mafia. Oleh sebab itu dia meminta kepada Kim untuk masuk ke dalam sebuah lemari yang ada di kamar hotel. Sedangkan Brian sendiri dia berhasil ditangkap oleh mereka dan membawanya kepada sang pimpinan. I'll call you. Go. Right turn. 4. Boat. Security fourth floor. Di sisi lain, Kim terus berlari menuju ke kamarnya dan dia memasuki kamar sebelah dengan melewati jendela. Hingga akhirnya dia berhasil masuk ke kamar ayahnya dan langsung bersembunyi di dalam lemari. Stop. Gas offended. Both. Right turn. 27. Scene beralih kepada Brian yang sudah diikat di sebuah gedung kosong dan dijaga oleh satu orang penjaga. Di situ juga Brian mengeluarkan ponsel kecil yang sudah dia siapkan sebelumnya, yang faktanya itu merupakan tahap awal yang selalu dilakukan oleh seorang agen khusus, di mana dia langsung menghubungi Kim dan memintanya untuk membawa sebuah koper. Dan isi dari koper tersebut ternyata terdapat sebuah peta dan beberapa senjata yang dimilikinya. Selain itu, dia pun meminta Kim untuk membuat sebuah peta dan lingkaran agar dia bisa mengetahui tentang lokasi tempat dia disandra. You see a map? Yeah. Circle with a hotel in the center of it. Okay. Kemudian si Kim langsung melemparkan sebuah granat agar dia bisa mendengar ledakan tersebut dan mengetahui tempat lokasi dia disandra. Do the circles intersect at any? The circles intersect at the... Dan ketika ada satu penjaga masuk, Brian pun langsung menyembunyikan ponselnya agar tidak ketahuan. Di sisi lain, sekarang Kim mencoba untuk mendekati lokasi ayahnya dan bersiap-siap untuk pergi dari sana. Sementara itu, si Brian sendiri kini terlihat dihampiri oleh dalang dari semua ini yang bernama Murad, yang mana dia ini merupakan seorang ayah dari anak yang telah Brian bunuh di awal film. Dan maksud tujuan dia menangkap Brian tidak lain adalah karena dia menuntut balas dendam atas kematian anaknya. This one. Just like there were so many nothings. You turned the current on you to the people whose lives you have never see his face again. Dan untuk membuat Brian sangat marah, dia pun mendatangkan si Lenore dan memberikan ancaman kepadanya tepat di depan si Brian. Namun jelas-jelas dengan segala pengalaman yang dia bisa, di situ dia berhasil melepas ikatannya dan langsung menyelamatkan Lenore. This should be nothing more than a piece of... I spoke with her. She's safe. Hold on. Hold on, Lenny. Hold on. Sementara itu, Kim yang sudah sampai di lokasi ayahnya, dia langsung melemparkan sebuah granat yang berhasil terdengar oleh Brian. Dad.
You're close. I want you to keep moving east. Load and check. Brian yang menyadari bahwa Kim sudah dekat, di situ dia memberikan sebuah tanda dengan membocorkan sebuah pipa, sehingga saat Kim melihatnya, dia pun langsung melemparkan sebuah pistol ke dalam pipa tersebut. Dan setelah Brian mendapatkan pistolnya, dia pun langsung membunuh mereka semua saat itu juga. Di sisi lain, Kim yang sudah ketahuan, di situ dia berusaha kabur dari kejaran para mafia, sehingga dalam pelariannya itu dia berhasil mengecoh satu mafia hingga terjatuh. Namun sialnya, sepandai-pandainya dia meloncat, akhirnya dia pun berhasil ditangkap oleh satu mafia lain. Namun tiba-tiba dan setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara Brian dan juga para mafia. Dan lagi-lagi dengan pengalaman dan juga sebagai seorang pemeran utama, di situ Brian berhasil mengecoh satu mobil hingga tersungkur. Back. Stay low. Keep going. Dan ketika dia sampai di gedung keamanan, dia pun langsung menghubungi Sam untuk menghubungi temannya yang ada di kedutaan. No, Kim. No, she's not. I have to find them. Setelah mengamankan Kim, akhirnya dia kini berencana untuk menyelamatkan istrinya yang sudah ditangkap oleh para mafia, yang mana untuk saat ini dia sama sekali tidak tahu tentang lokasi di mana mantan istrinya disandra. Namun yang jelas dengan analisa dan juga arahan dari sutradara, dia pun mencoba mengingat tentang di mana dia pernah dibawa oleh mereka. Sementara itu, si Lenore sendiri terlihat mendapat ancaman dari mereka agar membuatnya menderita. Sedangkan Brian yang tak akan membiarkan keluarganya disakiti, dia pun akhirnya menghabisi para penjaga satu persatu. Piece by piece. Di sisi lain, para mafia yang sadar bahwa Brian sudah dekat, mereka pun langsung membawa Lenore untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Sementara itu, Brian yang masih terlibat baku tembak dengan mereka, di situ juga dia sedikit kewalahan menghadapi mereka. Namun dengan amarah dan juga tingkat kebrutalan yang tinggi, dia pun mampu menghabisi mereka semua hingga tak tersisa. Dan ketika dia sampai di suatu tempat, betapa kesalnya Brian saat melihat mantan istrinya sudah tak berdaya oleh mereka. Namun ternyata itu merupakan sebuah jebakan dari mereka, sehingga akhirnya mereka pun terlibat baku hantam di tempat itu juga. Setelah menghabisinya, dia pun menghampiri Lenore untuk membawanya ke rumah sakit. Namun tak cukup sampai di situ, karena faktanya masih ada satu mafia lagi, yakni si Murad yang merupakan dalang dari semua ini, di mana dia malah bersembunyi di sebuah ruangan karena dia sadar bahwa dia tidak ingin mati di tangan Brian. Merasa kasihan, akhirnya Brian pun mengampuninya dan membiarkan si kakek hidup dengan damai. You can go home, live your life. You just have to live with it. Because I am tired. Dan ketika Brian akan pergi, si kakek justru mengambil pistol tersebut dan menembak Brian. Akan tetapi lagi-lagi pistol tersebut sudah kosong melompong karena Brian sudah mengambil pelurunya terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya Brian pun langsung membunuh pria tersebut agar semuanya selesai.
Beberapa hari kemudian setelah semua yang terjadi, kini anaknya mengajak sang ayah liburan bersama pacarnya. I was perfect. Who's having the strawberry? I'm sorry, Ma. I just... Hey. Of course it is, honey. Behave.